Selamat pagi buat anak didik kami sekalian. Kita bertemu kembali di pelajaran matematika kelas 8. Kita akan belajar bab 5 dengan judul Sistem Persamaan Linier dua variabel. Yang pertama, persamaan linier dua variabel. Persamaan linier dua variabel atau disingkat PLDV adalah persamaan yang memiliki dua variabel atau peubah dengan pangkat tertinggi dari setiap variabel itu sama dengan 1. Bentuk umum persamaan linier dua variabel adalah ini AX tambah BY tambah C sama dengan 0. AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, di mana A dan B tidak sama dengan 0 dan A, B, dan C merupakan bilangan bulat, dalam hal ini A dan B disebut koefisien, sedangkan C disebut konstanta. Jadi variabelnya yang mana, Pak? X dan Y. Nah, itu dia. A dan B itu koefisien, C konstanta, berdiri sendiri tanpa variabel. X dan Y itu adalah variabelnya. Contoh, tentukan titik koordinat dari persamaan 3x tambah 4y sama dengan 12 dan gambar di koordinat kartesius. Nah, perhatikan. Ada variabel x, ada variabel y. Nah, kita lihat x dan y pangkat tertingginya 1. Nah, berarti ini benar persamaan linier dua variabel. 3 dan 4 adalah koefisien, sedangkan 12 adalah konstanta. Kita jawab. Yang pertama, kita misalkan jika x sama dengan 0. Maka kita masukkan ke persamaannya. 3x tambah 4y sama dengan 12. Maka x sudah dibilang sama dengan 0. Ganti. 3 kali 0 tambah 4y sama dengan 12. Maka 3 kali 0, 0. Sisa di ruas kiri tinggal 4y sama dengan 12. Maka kedua ruas kita bagi 4. Ini dibagi 4 hasilnya y. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Maka titik koordinatnya adalah 0, 3. Karena x 0, y 3. Maka 0, 3. Yang kedua, misalkan y sama dengan 0. Maka masukkan ke persamaannya 3x tambah 4y sama dengan 12. Maka 3x tambah 4 kali 0. Karena y tadi katanya 0. Sama dengan 12. Maka 3x. Ini 4 kali 0, 0. Tinggal 3x di ruas kiri sama dengan 12. Maka kedua ruas kita bagi 3. Supaya dia tinggal x. Bagi 3, x. Bagi 3, 4. Maka titiknya adalah 4,0. X-nya 4, Y-nya 0. Karena titik koordinat itu adalah X, Y. Itu tetap diingat ya. Nah? Maka gambarnya koordinat kartesius tinggal bikin titik saja. 0, 3 berarti 0, Y3. Kan itu 4, 0 berarti x-nya 4, y-nya 0. Ini x 4, y 0. Tinggal tarik garisnya, sebuah garis lurus. Karena kalau dikatakan linier atau persamaan yang linier, maka dia garisnya adalah garis lurus. Itu persamaan linier. Nah, kita sekarang masuk ke sistem. Sistem persamaan linier dua variabel. Tadi persamaan linier dua variabel, sekarang sistem. Apa itu pengertian sistem? Kan gitu. Jika dua atau lebih persamaan linier dua variabel digabung akan membentuk suatu sistem. Nah, itu dia. Suatu sistem disebutlah namanya sistem persamaan linier dua variabel atau disingkat SPLDV. Jadi kalau dua atau lebih, tadi soal kita hanya satu, maka dia dinamakan persamaan linier dua variabel. Kalau dia dibuat dua atau lebih persamaan linier dua variabel, dia menjadi sebuah sistem. Dinamakanlah sistem persamaan linier dua variabel. Bentuk umumnya, nah ini dia. X tambah BY sama dengan C, PX tambah QX sama dengan R. Dua persamaan linier. 2. AX tambah B sama dengan C, PX tambah Y sama dengan R. Nah,
Ini kie nak ya, maaf kalau ada salah tulis saya. Dengan A, B, P, dan Q sama dengan 0. Dan A, B, C, P, Q, dan R elemen bilangan bulat. Ini A, B, P, dan Q tidak sama dengan 0. A, B, C, P, Q, dan R elemen bilangan bulat. Jika terdapat pasangan bilangan X1, Y1 sebagai penyelesaiannya berlaku hubungan A X1 tambah B Y1 ini sama dengan C, dan P X1 tambah Q Y1 sama dengan R. Dalam hal ini pasangan bilangan X1 Y1 memenuhi kedua persamaan linear dua variabel yang menyusun SPLDP, atau disebutlah ini sebagai himpunan penyelesaiannya X1 Y1. Terdapat 4 metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan SPLDP, yaitu metode grafik, eliminasi, substitusi, serta metode gabungan eliminasi dan substitusi. Kita masuk pertama, metode grafik. Penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dapat dipandang sebagai titik potong kedua garis. Langkah-langkah penyelesaian SPLDP dengan metode grafik dapat ditulis sebagai berikut. Nah, perhatikan. Nanti kalau kita buat sebuah grafik, maka garis potongnya atau titik potongnya itu bisa dikatakan sebagai himpunan penyelesaian dari kedua garisnya. Nah, gambarlah grafik garis lurus yang menyatakan himpunan penyelesaian dari masing-masing persamaan. Jika ada, tentukan titik potong kedua garis tersebut. Jika ada, boleh nggak ada? Boleh. Koordinat titik potong yang diperoleh merupakan pasangan penyelesaian dari SPLDP yang dimaksud. Jadi titik potong itulah yang menjadi pasangan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Ambil contohnya. Perhatikan contohnya. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan 2x kurang y sama dengan 4 dan x tambah y sama dengan 5. Nah, ini ada dua persamaan linear kan? Maka ini bisa dikatakan sebagai sistem persamaan. Kita kerjakan satu persatu. Sebelah kiri 2x kurang y sama dengan 4. Kita nyatakan jika x 0, maka y negatif 4. Ini titiknya, 0 negatif 4. Jika x-nya 2, maka y 0. Maka 2,0. Dan begitu. Untuk persamaan yang kedua, x tambah y sama dengan 5. Jika x-nya 0, maka y-nya 5. Ini titiknya 0,5. Jika y-nya 0, maka x-nya 5. Maka dia 5,0. Ini titiknya. Lalu kedua titik ini kita gambar. Kedua titik ini juga kita gambar. Nah, ini dia. Kita gambar. Yang warna biru itu persamaan x tambah y sama dengan 5. Yang warna merah itu persamaan 2x kurang y sama dengan 4. Ada titik potong mereka. Di mana titik potong mereka? Ada di titik ini. Di titik berapa itu? 3,2. Titik potong ini 3,2. Di titik 3,2 mereka berpotongan. Kedua garis warna ini, baik itu biru dan merah, berpotongan di satu titik 3,2. Maka inilah yang dinamakan himpunan penyelesaian. Titik potong ini yang menjadi himpunan penyelesaian. Jadi kalau kamu ganti x-nya 3, y-nya 2, maka sama dengan 5. Iya, 3 tambah 2 sama dengan 5. Jika kamu ganti x-nya 3, y-nya 2, apakah sama dengan 4? Kita ganti 2 kali 3, 6. Kurang 2, 4. Benar. Kan begitu? Maka ini menjadi himpunan penyelesaian dari kedua persamaan tersebut. Maka kita perhatikan keterangannya. Dari grafik di atas terlihat bahwa kedua garis berpotongan di titik 3,2.
Kan itu. Jadi titik 3,2 merupakan penyelesaian dari 2x kurang y sama dengan 4 dan x tambah y sama dengan 5. Jadi kalau kita ganti x-nya 3, y-nya 2, maka kedua persamaan ini benar adanya. Nah, berdasarkan grafik penyelesaian, SPLDV mempunyai 3 jenis penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama, jika kedudukan kedua garis yang mewakili masing-masing persamaan linear dua variabel adalah sejajar, maka SPLDV tidak mempunyai penyelesaian. Nah, kalau kedua garis tidak berpotongan, itu maksudnya sejajar ya nak. Kalau kedua garis tidak berpotongan, maka tidak memiliki penyelesaian. Itu maksud. Yang kedua, jika kedua garis mewakili masing-masing persamaan linear berpotongan, SPLDV mempunyai tepat satu penyelesaian. Seperti contoh tadi, berpotongan mereka di titik 3,2, maka dia mempunyai tepat satu penyelesaian, yaitu 3,2 berpotongan. Yang bagian A, dia sejajar tidak berpotongan, maka tidak mempunyai penyelesaian. Yang bagian B, berpotongan di satu titik, maka dia mempunyai penyelesaian satu titik, yaitu seperti contoh yang kita buat tadi. Yang ketiga, jika kedudukan kedua garis yang mewakili masing-masing persamaan linear adalah berimpit, SPLDV tidak berhingga penyelesaian. Ya, itu dia. Kalau dia ada dua persamaan dan kedua garisnya berimpit, maka penyelesaiannya tidak berhingga. Artinya apa? Mau kamu menebak ke titik satu juga menghasilkan untuk yang lain, titik yang lain juga menghasilkan untuk titik yang lain. Itu maksud. Jadi bukan seperti bagian B. Kalau bagian B hanya satu titik menjadi penyelesaiannya, karena dia berpotongan di satu titik. Tetapi kalau dia yang bagian C berimpit, maka dia tidak berhingga penyelesaiannya. Bukan tidak mempunyai penyelesaian, tetapi tidak berhingga. Ada penyelesaiannya, tapi tidak berhingga. Berbeda dengan A. Kalau A sama sekali tidak mempunyai penyelesaian. Ini tidak berhingga penyelesaian. Itu pengertian. Nah, kita lanjut dengan metode eliminasi. Tadi metode grafik, sekarang metode eliminasi. Metode eliminasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabel untuk dapat menentukan nilai variabel yang lain. Oleh karena itu, koefisien salah satu variabel yang akan dihilangkan haruslah sama atau dibuat sama. Kalau koefisiennya belum sama, dibuat sama. Tapi kalau sudah sama, langsung kita eliminasi. Itu maksudnya. Jadi bisa dieliminasi jika koefisien sudah sama. Pengertian eliminasi berarti hilang, habis. Ambil contoh. Tentukan penyelesaian dari 2x tambah y sama dengan 6 dan 3x kurang y sama dengan 14 adalah. Yang pertama, ini dia cara eliminasi. Kita eliminasi variabel y. Kenapa Pak eliminasi di luar variabel y? Karena di sini jelas dia sudah sama-sama satu. Ini positif 1, ini negatif 1. Maka 2x tambah y sama dengan 6, 3x kurang y sama dengan 14. Kita lakukan penjumlahan. Kenapa pakai penjumlahan? Karena tanda di sini positif dan negatif. Jadi y tambah negatif y 0. Dan kita mau menghilangkan, mengeliminasi. Jadi tanda ini nak, tanda tambah, tanda kurang di sini kita lihat dari tanda variabel. Kalau sama-sama positif, sama-sama negatif, di sini nanti tanda kurang. Ini kalau dia satu positif, satu negatif, di sini tandanya tambah. Maka 2x tambah 2x tambah 3x 5x, 6 tambah 14 20. Maka sama-sama dibagi 5, ini tinggal x dibagi 5, 4. Jadi jelas di situ ya. Yang berikutnya,
Eliminasi variabel X. 2X tambah Y sama dengan 6, 3X kurang Y sama dengan 14. Kalau X di sini koefisiennya 2, di sini 3, belum sama, maka kita harus buat sama. Caranya, kedua ruas ini dikalikan. Baik itu ruas yang pertama atau persamaan pertama dikali 3, persamaan kedua dikali 2. Maka kalikan semuanya. 2X kali 3, 6X. Y kali 3, positif 3Y. 6 dikali 3, 18. Persamaan kedua dikali 2 semua. Maka 3X kali 2, 6X. Negatif Y kali 2, negatif 2Y. 14 dikali 2, 28. Sekarang sudah sama koefisiennya. 6X, 6X. Kan kita harus buat sama supaya bisa kita eliminasi. Kita lakukan pengurangan. Kenapa, Pak? Pengurangan di sini tadi penjumlahan, sekarang di sini pengurangan. Tadi Bapak bilang bahwa kalau dia tanda koefisiennya sama, ini sama-sama positif, maka proses pengurangan. Itu caranya. Jadi gampang untuk mengingatnya. Oh, kalau tandanya sama-sama positif, kurang. Sama-sama negatif, kurang. Kalau satu positif, satu negatif, tambah. Bapak sengaja cari contohnya begini supaya gampang dipahami. Nah, 6X kurang 6X, 0. 3Y kurang, maka jadi tambah. Kurang, maka jadi tambah. Maka 3 tambah 2, 5Y. 18 kurang 28, negatif 10. Maka sama-sama dibagi 5, ini Y sama dengan negatif 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 4,2. Kalau kamu masukkan ini X-nya 4, Y-nya negatif 2, maka ini persamaan benar. 2 kali 4, 8, kurang 2, 6. 3 kali 4, 12, kurang 2, 14. Maka ini benar. Jadi, diperhatikan video ini, nak. Jangan dipercepat. Jangan pula kamu percepat, langsung pause, baru tulis. Bukan begitu. Tapi kamu tonton dulu satu kali sampai habis biar kamu pahami. Didengar videonya juga, baru putar untuk yang kedua kalinya, baru ditulis. Jadi itu cara belajarnya supaya lebih paham. Sekian dan terima kasih.